Ini aku host lagi ya, Wi. Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi. Kita akan mulai diskusi kita. Sini yang pertama saya akan diskusikan dengan data saya. Tolong Dwi, hostnya. Encuk lagi mana, Dep? Tolong Dwi hostnya. Oke, terima kasih. Apakah bisa kelihatan teman-teman? Siap, kelihatan. Ya, sudah kelihatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang data yang saya dapat, yaitu mengenai dengan materi kita, penggunaan huruf kapital. Materi saya itu penggunaan huruf kapital. Di sini saya mendapatkan dari media online berupa WhatsApp. Dengan ini datanya. Jadi ini dari data tersebut ditulis ulang agar lebih dapat dilihat lebih rinci. Dan di sini sumbernya, seperti yang kita ketahui bahwa sumbernya dibuat dari huruf miring. Ini data ketujuh. Lalu ini keterangannya. Keterangan dari hasil data yang saya dapatkan. Dengan pembuatan coding, maksud dari coding ini yaitu karena saya sebagai pendata yang pertama, jadi di sini kita buat untuk yang huruf pertama itu D1 itu karena saya, D2 kan Dwi, berarti akan Dwi buat di keterangan datanya itu D2. Terus media online, karena ini kita ambil dari media online. Stripnya ada WA. WA ini media online yang saya gunakan. Nanti kalau kita pakai dari Instagram atau dari Twitter bisa dibuat dari IG atau TW Twitter. Terus P1 yaitu keterangan dari penggunaan huruf kali kapital ini terletak pada paragraf pertama, yaitu paragraf ini. Dan K1 yaitu kalimat pertama. Sini, yang tetapi ini, karena huruf T-nya huruf besar penggunaan huruf kapital. Ini yang dimaksud dengan coding. Jadi di coding ini kita buat data yang siapa, terus media online-nya apa, terus dia terletak di paragraf berapa, di kalimat berapa. Itu pun dengan data saya yang berikutnya, yaitu dari Instagram. Sini dibuat dalam codingnya, yaitu tetap ya, karena kita ini tetap kita ini orang yang pendata yang keberapa. Karena saya yang pertama, jadi tetap D1 semua. Lalu media online-nya baru dari IG, Instagram, peletakan kalimat kapitalnya itu berada pada paragraf pertama dengan kalimat pertama. Itu pun dengan Instagram ini. Nah, satu lagi contoh yang terakhir yaitu penggunaan kapital penulisan miring pada daftar pustaka. Untuk codingnya sesuaikan juga karena ada satu saya pendata pertama media online yaitu JN Jurnal yang penulisan huruf miringnya terletak pada paragraf pertama di kalimat kedua, yaitu yang ini. Ini huruf miring yang terletak pada kalimat kedua. Jadi K-nya 2. Semua di dalam penulisan coding itu sesuaikan dengan materi yang kita cari. Di mana terletak pada paragraf berapa, pada kalimat keberapa.
Ini mungkin data yang saya cari dari beberapa sumber media online. Mungkin nanti akan saya tambahkan lagi sedikit dari keterangannya pada data yang saya dapatkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lanjut. Untuk teman-teman bisa itu dari mana? Halo guys, Oke, selamat pagi. tadi saya sudah menyampaikan data yang saya dapat. Mungkin sekarang bisa giliran teman-teman. Oke, baik Depi. Saya akan melanjutkan materi saya yaitu kelihatan guys. Oh, belum, Wi. Udah kelihatan? Sudah. Oke. Baiklah, materi saya itu tentang kata ganti angka sebagai lambang bilangan. Yang pertama itu kata ganti. Contohnya yaitu baiklah, saya lanjut ya. Contohnya itu saya ambil data saya yaitu data yang kedua, media sosial dari Google. Ya, contohnya itu kalimat kata ganti yang tidak tepat itu pada contoh kedua dari kata ganti ku dan kau. Itu kata ganti yang salah. Seharusnya kau dan kabur itu jangan digabung. Seharusnya diberi spasi. Sedangkan contoh yang lainnya itu sudah benar. Hanya saja satu tadi aja yang salah di kau dan kabur itu. Baik, contoh yang selanjutnya itu angka sebagai lambang bilangan. Contoh yang saya ambil yaitu dari media sosial, dari Instagram. Contoh yang benar dari angka sebagai lambang bilangan itu menunjukkan pada alamat Jalinsum, kilometer 137 Desa Binjai, Baru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, 50, Sumatera Utara, Indonesia, 21.254. Dan contoh yang di sampingnya itu dari
IG Pol Banten Medan, Jalan Binjai, kilometer 10, Tromol Pos nomor 18, Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20002. Oke, itulah contoh dari materi saya. Cukup sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih Dwi. Ya, sama-sama. Terima kasih, Dwi. Gantikan aku apa host Wei? Oke, selanjutnya data dari saya. Adapun data yang saya bahas yaitu mengenai penulisan ejaan, penulisan pensukukataan, dan penulisan partikel. Yang pertama, penulisan ejaan, langsung ke datanya. Saya ambil dari media sosial Facebook berupa iklan webtoon yang dimana pada postingan kalimat di atas terdapat tulisan ejaan yang benar. Dan ini merupakan contoh penulisan ejaan yang menggunakan garis hubung. Adapun contohnya itu yaitu seolah-olah dan hati-hati. Adapun codingnya itu berupa D3 yaitu data ketiga, MO, FB, paragraf pertama dan kalimat pertama. Selanjutnya yaitu Selanjutnya yaitu yang nih, data ketiga. Iya, data ketiga. Yang menggunakan tanda koma yang dimana saya ambil dari Facebook berupa postingan dari San Barasa. Contohnya terdapat dari media sosial di mana pada postingan di atas terdapat pada kalimat pertama dengan penulisan ejaan yang benar, dan ini merupakan contoh penulisan menggunakan huruf tebal, di mana codingnya itu D3, MOFB, P1, K1. Selanjutnya itu contoh dari penulisan pensukukataan. Saya ambil dari media Facebook, di mana contohnya ini terdapat pada media Facebook, terdapat pada kalimat pertama dengan penulisan pensukukataan yang benar. Ini merupakan contoh penulisan pensukukataan yang menggunakan kata yang pemenggalan di mana kata di tengah ada huruf vokal yang berurutan. Contohnya itu buah, bu, a. Di mana data codingnya yaitu D3, MO, FB, P1, K1. Sekian. Saya serahkan ke Depi. Mungkin itu yang dapat kita diskusikan untuk kali ini. Mungkin kita bisa perbaikan lagi di tugas masing-masing, di data kita masing-masing. Mungkin ada yang bisa kita tambahkan keterangan ataupun tata letak dalam penulisan untuk lebih bagus lagi. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Ada yang mau ngasih saran atau solusi lain yang lainnya? Udah nggak Tidak ada. ada. Mungkin sampai situ saja diskusi kita kali ini. Selamat siang. Siang.